Nah, sekarang saudara, mari kita bandingkan akan investasi dalam dunia forex trading dibandingkan dengan investasi-investasi di sektor lainnya. Di sini saya menjajarkan pada Anda akan 7 buah jenis investasi, baik itu di sektor real maupun sektor finansial yang biasa dikenal oleh masyarakat kebanyakan. Kita hendak mencari tahu di manakah posisi forex trading dibandingkan dengan jenis instrumen investasi lainnya. Di sini saya membawakan akan 7 buah jenis investasi. Yang pertama adalah dalam sektor perbankan dengan deposito. Yang kedua adalah dalam dunia asuransi. Yang ketiga adalah industri. Ini maksudnya jika Anda membangun sebuah pabrik atau pusat produksi. Yang keempat adalah sektor properti, perumahan atau tanah misalnya. Yang kelima saham, 6 komoditi, dan yang terakhir adalah forex trading. Dan ada 5 poin yang hendak kita bandingkan di sini, yaitu pertama dari sisi kapitalnya atau sisi permodalannya, yang kedua dari sisi return yang ditawarkan atau keuntungannya, dan yang ketiga adalah dari sisi cash flow-nya, arus kas keluar masuk uang apakah sulit ataupun gampang. Yang keempat adalah resiko yang ditawarkan yang mungkin terjadi dalam investasi Anda, dan yang terakhir adalah perihal manajemen resikonya. Tentu saja dibandingkan dari ketujuh jenis investasi ini, deposito merupakan investasi yang paling kecil resikonya, tetapi juga menawarkan return yang tidak terlalu besar dengan modal yang rendah juga, dan cash flow-nya mungkin terlihat lamban karena memang deposito hanya dapat dicairkan pada tanggal-tanggal tertentu, dan itu hanya berputar setiap 1 bulan satu kali dan dalam waktu hanya 1 hari saja. Dan manajemen resikonya tentu saja kita tidak dapat melakukan apapun terhadap deposito kita. Kemungkinannya hanya ada pertama kita memasukkan uang lebih banyak, atau sebaliknya kita menarik atau mencairkan deposito kita. Tidak ada pilihan di antara kedua buah option yang ada tersedia tersebut, dan hanyalah sisanya merupakan sebuah investasi yang tergolong sebagai investasi pasif, di mana kita tidak dapat berbuat apapun. Demikian hal yang sama juga terjadi dalam sektor asuransi, di mana manajemen resiko cenderung lebih sukar dan resikonya mungkin lebih menengah, tetapi juga diimbangi dengan return yang ditawarkan juga lebih baik dibandingkan dengan deposito. Tetapi dalam masalah cash flow maupun kapitalnya sama, yaitu cash flow-nya lamban, tidak terlalu cair, dan masalah permodalan juga sama dengan deposito, tidak memerlukan modal yang cukup besar. Jika Anda mencari akan sebuah investasi yang mungkin memberikan return yang cukup tinggi, maka itu adalah dari nomor 3 sampai dengan nomor ke-7. Dari sektor industri, dalam dunia industri, jika Anda membangun sebuah pabrik, tentu saja keuntungan yang dihasilkan adalah cukup besar, mungkin skala menengah sampai dengan skala tinggi. Tetapi tentu saja ini diimbangi juga dengan resiko yang mungkin terjadi cukup besar. Jika pabrik tersebut bangkrut, maka kita harus menjual aset-aset kita dengan under value, di bawah harga ya rata-rata, dan kerugian cukup besar. Dengan cash flow juga yang terlihat sama dengan kedua jenis investasi di atas sebelumnya, yaitu tergolong lamban. Tetapi di sini membutuhkan sebuah permodalan yang cukup besar, saudara. Jadi keuntungannya sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Semakin besar modal Anda, mungkin keuntungan yang diperoleh pun semakin besar, dengan resiko juga semakin tinggi. Hal yang sama juga terjadi dalam sektor properti, di mana modal yang dibutuhkan bahkan cenderung cukup besar, dengan return sangat bervariasi sekali dari rendah, low, medium, bahkan sampai ke high, tinggi. Namun memiliki masalah dalam masalah cash flow dan juga manajemen risiko yang tergolong sulit. Resiko dapat terjadi jika memang rata rumah tersebut yang kita bangun atau kita jual tersebut tidak laku dan mengalami kerusakan, atau berbagai macam kasus-kasus pertanahan lainnya. Dengan demikian, seringkali sektor properti ini memiliki sebuah siklus-siklus yang ada rentang waktu tertentunya, kadangkala menjadi over demand, atau bahkan sebaliknya menjadi oversupply dan memiliki waktu-waktu tertentu untuk Anda dapatkan keuntungan di sana. Poin nomor 5 sampai dengan poin nomor 6, yaitu dalam dunia saham maupun komoditi, kedua jenis investasi ini menawarkan akan return yang cukup besar dengan ciri-ciri cash flow-nya yang tergolong cepat, saudara. Bedanya adalah saham itu membutuhkan kapital yang bervariasi dari low, kecil, sampai dengan membutuhkan modal yang cukup besar, atau high 100% jika Anda membeli sebuah saham dalam bentuk spot, satu tukar satu. Jika sebuah saham Telkom harganya adalah Rp10.000, maka Anda harus memberikan sebanyak satu lot saja. Itu artinya Anda harus mengeluarkan uang sebanyak Rp5 juta, karena satu lot dalam saham terdiri dari 500 lembar saham. Demikianlah modal yang diperlukan cukup besar hanya dengan satu lot. Anda harus mengeluarkan uang sebanyak Rp5 juta karena memang modelnya spot, kecuali Anda bertrading dengan sistem margin juga, karena di saham juga akhir-akhir ini sudah tersedia perdagangan dengan sistem margin trading pada saham, meskipun marginnya tidak sekecil pada sektor komoditi apalagi forex trading. Manajemen resiko tergolong lebih mudah dan
Seperti pada sektor finansial lainnya, keuntungannya di sini adalah cash flow-nya cukup cepat dengan manajemen risiko yang mudah, dan itu akan sangat mempermudah jika Anda adalah tergolong seorang investor yang aktif, maka sektor saham ini mungkin cocok bagi Anda. Tetapi tentu saja Anda harus mengimbangi dengan modal yang Anda butuhkan. Dalam sektor komoditi, yaitu pada nomor yang ke-6, kurang lebih sama dengan saham, hanya saja return yang ditawarkan lebih baik lagi, lebih tinggi, namun juga diimbangi dengan risiko yang cukup tinggi, tetapi bedanya di sini adalah kapital atau modal yang diperlukan tidak sebesar pada dunia saham. Jika pada saham Anda membutuhkan modal sampai dengan 5 juta rupiah untuk membeli sebanyak satu lot, maka komoditi biasanya berkisar antara 2 sampai 3 juta rupiah paling besar untuk membeli sebanyak satu lot, satu satuannya. Mungkin 50 kantung kopi Arabica atau mungkin misalnya beberapa 100 ton karet misalnya. Satunya demikian kalau sektor komoditi yang membutuhkan sebanyak hanya 5%-nya saja. Manajemen risiko juga tergolong mudah dan risiko yang ditawarkan mungkin memang cenderung lebih tinggi. Jadi semakin aktif Anda, maka nomor 6 ini mungkin lebih cocok bagi Anda. Nah, jika Anda adalah seorang investor yang sifatnya sangat aktif, mencari akan sebuah keuntungan yang cukup besar, dan Anda mencari sebuah investasi yang membutuhkan modal kecil, keuntungan besar, dan Anda adalah seorang investor aktif, maka forex trading merupakan investasi yang paling cocok bagi Anda, karena memang kapital sangat rendah sekali, hanya cukup 1% dari modal yang dibutuhkan. Itu artinya jika Anda hendak membeli sebanyak $10.000, Anda hanya cukup mengeluarkan sebanyak $100 untuk mendapatkan 10.000-nya. Tentu saja Anda membutuhkan akan sebuah deposit dalam nilai tertentu. Biasanya hanya berkisar sebanyak 5 lot. Itu artinya Anda membutuhkan deposit sebanyak $500, misalnya dalam mini trading, untuk Anda dapat memulai sebuah investasi forex. Tapi Anda dapat membelanjakan hanya sebanyak satu lotnya saja, itu sekitar kurang lebih 1 juta rupiah. Bandingkan dengan saham, jika Anda membeli sebanyak satu lot, Anda harus mengeluarkan sebanyak 5 juta rupiah, komoditi 3 juta rupiah, maka forex trading hanya sebanyak sebesar 1 juta rupiah. Dengan return ditawarkan tentu saja tinggi, saya berani mengatakan bahwa dibandingkan akan nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini, maka forex trading merupakan investasi yang menawarkan return yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Namun juga Anda perlu mempertimbangkan di mana faktor resiko juga memang cukup tinggi. Tetapi kelebihannya adalah cash flow-nya sangat cepat. Anda dapat mendapatkan keuntungan tersebut berkali-kali lipat dalam waktu yang sangat singkat dan manajemen risiko yang sangat mudah. Keuntungan tinggi di sini adalah di mana profit yang ditawarkan bisa mencapai 150% dalam waktu 1 bulan, sedangkan medium adalah sekitar 50-100% dan low adalah 0-50%. Dengan demikian, saudara, jika Anda mencari sebuah jenis investasi yang membutuhkan kapital sangat rendah, dengan return yang tinggi, dengan cash flow yang cepat, dan manajemen risiko yang terukur meskipun dengan risiko yang tinggi pula, maka forex trading merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi Anda. Forex trading tidaklah cocok bagi seseorang yang mengharapkan akan sebuah investasi yang berjalan dengan pasti, dan Anda adalah seorang investor pasif, yang artinya Anda hanya menaruh uang Anda pada sebuah lembaga dan membiarkan lembaga tersebut mengembangkan uang saudara dan memotong keuntungan tersebut dan membaginya kepada Anda. Dan juga membutuhkan kapital yang cukup kecil atau besar, namun dengan cash flow yang sangat terbatas, atau Anda tidak bersedia menanggung risiko yang cukup tinggi, maka forex trading bukanlah sebuah investasi yang cocok bagi Anda. Forex trading biasanya memang dikhususkan bagi mereka-mereka yang menyukai akan sebuah dunia yang sifatnya aktif dan energik, risk lover, dan tentu saja mencari akan return yang cukup besar. Jika Anda mencari sebuah investasi yang pasti untung tetapi dalam waktu yang sangat lamban, dan manajemen risiko yang sangat pasif, dan cash flow yang cukup lamban, maka mungkin asuransi atau deposito merupakan pilihan yang terbaik bagi Anda, dan Anda dapat mencari akan investasi lain di luar dunia berjangka